Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ayu dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 29. Saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah, yaitu pengertian darah, fungsi darah, penyusun jaringan darah, golongan darah, dan transfusi darah. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat tertutup dan ganda. Tertutup artinya darah dialirkan melalui suatu pembuluh, dan ganda artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Lalu, apa sih darah itu? Darah adalah jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Fungsi darah. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kedua, mengangkut sari-sari makanan. Ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Yang keempat, mengedarkan hormon untuk kinerja tubuh. Kelima, mengatur pH dan suhu tubuh. Keenam, melawan penyakit karena mampu menghasilkan antibodi. Penyusun jaringan darah. Darah disusun oleh plasma darah dan sel-sel darah. Kadar plasma dalam darah adalah 55% dan sisanya diisi oleh sel-sel darah. A. Plasma darah. Darah berbentuk cairan sebenarnya itu adalah plasma. Sekitar 90% plasma darah tersusun oleh air dan 10% sisanya tersusun oleh protein plasma. Protein plasma yaitu pertama ada albumin yang berperan sebagai osmoregulator. Yang kedua ada globulin yang berperan sebagai penghasil antibodi. Ketiga, fibrinogen yang berperan dalam proses pembekuan darah. Keempat, antibodi adalah zat yang dihasilkan oleh globulin. Kelima, zat makanan dan mineral seperti glukosa. Dan keenam ada sisa metabolisme seperti karbon dioksida. B. Fungsi plasma darah. Adapun fungsi dari plasma darah adalah untuk mengatur tekanan osmotik, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, dan mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. C. Penyusun plasma darah. Yang pertama ada serum. Serum adalah plasma yang tidak mengandung fibrinogen. Kedua ada antibodi. Antibodi dihasilkan oleh globulin dan berfungsi untuk mengenali atau mengikat antigen atau benda asing tertentu. D. Sel-sel darah. Yang pertama ada sel darah merah. Sel darah merah atau dikenal sebagai eritrosit adalah sel yang berwarna merah. Warna merah disebabkan oleh adanya kandungan hemoglobin. Ciri-cirinya, yang pertama berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Kedua, berbentuk bulat pipih yang bagian tengahnya cekung atau bikonkaf. Ketiga, tidak memiliki inti sel. Keempat, untuk umur sel darah merah kurang lebih 120 hari. Kelima, sel darah merah berjumlah 4-5 juta sel mm3 darah. Selanjutnya ada sel darah merah berdiameter 7-8 mm dan tebalnya 1-2 mm. Sel darah merah bersifat elastis. 2. Leukosit. Leukosit merupakan istilah lain dari sel darah putih. Ciri-cirinya, pertama, sel darah putih tidak berwarna, memiliki inti sel, dan dapat bergerak secara amuboid dan dapat menembus dinding kapiler. Dapat bergerak dengan bebas dan berinteraksi serta menangkap partikel atau mikroorganisme asing yang masuk. Jumlah normal sel darah putih berkisar antara 6.000 ml darah. 3. Trombosit. Trombosit atau keping darah adalah sel darah yang berbentuk kepingan dan tidak berinti. Ciri-ciri trombosit. 1. Berbentuk kepingan tidak beratur. 2.
Trombosit tidak memiliki inti sel. Ketiga, jumlah trombosit kurang lebih 150.000 sampai 300.000 m3. Terakhir, trombosit berfungsi membantu pembekuan darah. Proses pembekuan darah. Penggolongan darah. Sistem golongan darah yang umumnya dikenal sebagai sistem ABO dan Rhesus. Pertama, golongan darah sistem ABO ditemukan oleh Karl Landsteiner. Penggolongan darah sistem ini didasarkan pada agglutinogen dan agglutinin pada darah. Agglutinogen adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit, dan agglutinin adalah antibodi yang terdapat di plasma darah. 2. Golongan darah sistem Rhesus. Dasar penggolongan sistem Rhesus adalah mengacu pada ada tidaknya agglutinogen RHD di permukaan eritrosit. Seseorang dikatakan memiliki Rhesus positif jika terdapat agglutinogen RHD di dalam eritrositnya. Sebaliknya, seseorang dikatakan memiliki Rhesus negatif jika tidak ada agglutinogen RHD di dalam eritrositnya. Pengujian golongan darah. Jenis golongan darah yang di dalam tubuh bisa dideteksi dengan serangkaian proses menggunakan serum tertentu. Yang pertama, uji golongan darah ABO. Untuk mendeteksi golongan darah ABO ini, serum yang digunakan adalah serum anti-A, anti-B, dan anti-AB. 2. Uji golongan darah sistem Rhesus. Uji golongan darah sistem Rhesus ini dilakukan menggunakan serum anti-D. Analisis golongan darahnya ditentukan melalui ada tidaknya penggumpalan pada serum. Transfusi darah. Dalam proses transfusi darah, lazim dikenal dengan istilah donor dan resipien. Donor adalah orang yang memberikan darahnya pada orang lain. Resipien adalah orang yang menerima sumbangan darah. Golongan darah yang dapat ditransfusikan ke berbagai golongan darah disebut donor universal. Contoh golongan darahnya O. Dan golongan darah yang bisa menerima darah dari berbagai golongan disebut resipien universal. Contoh golongan darahnya AB. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.